Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranaga Setiawan. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang proyek kecil saya, yaitu analisis data penjualan retail berdasarkan tren waktu, kategori produk, dan karakteristik pelanggan. Presentasi kali ini akan membahas penjelasan dari dataset yang digunakan, permasalahan yang akan dianalisis, metode pengolahan data, hasil visualisasi, serta kesimpulan dan rekomendasi bisnis yang dapat diperoleh dari hasil analisis data tersebut. Dataset yang saya gunakan pada penelitian kali ini adalah dataset penjualan retail yang bersifat sintetis dan dirancang untuk mempresentasikan kondisi lingkungan retail secara realistis. Dan dataset ini berisi informasi berupa transaksi, date atau tanggal, customer ID, produk kategori, quantity, price per unit, total amount, serta karakteristik pelanggan seperti gendernya atau kelaminnya dan usianya atau age. Kenapa saya memilih dataset ini? Dikarenakan memiliki struktur data yang lumayan lengkap dan relevan untuk menganalisis dalam konteks bisnis retail, khususnya untuk memahami pola penjualan dan perilaku pelanggan. Jadi, berdasarkan dataset tersebut, saya menemukan 4 permasalahan utama yang bisa saya analisis, yaitu bagaimana tren penjualan retail berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua, kategori produk apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan. Yang ketiga, bagaimana karakteristik demografis pelanggan berdasarkan kelompok usianya. Dan terakhir, bagaimana hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan total nilai transaksinya. Keempat permasalahan ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pengambilan keputusan bisnis di bidang retail itu sendiri. Dan setelah saya menemukan 4 permasalahan tadi untuk dianalisis, saya akan menjelaskan tentang metode pengolahan data apa saja yang saya akan gunakan. Dimulai dengan tahapan eksplorasi dataset untuk memahami struktur dan karakteristik data. Selanjutnya dilakukan proses pra-processing dan pembersihan data atau cleaning, seperti pengecekan tipe data, pengelompokan usia pelanggan, serta agregasasi data penjualan. Dan proses analisis serta visualisasi data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan memanfaatkan pivot table dan grafik, serta akan diimplementasikan kembali menggunakan bahasa pemrograman Python melalui web yang namanya Jupyter Notebook untuk memvalidasi hasil analisis yang saya lakukan tadi. Dan visualisasi yang digunakan meliputi line chart untuk analisis trennya, bar chart untuk kontribusi kategori dan demografinya, serta scatter plot untuk menganalisis hubungan antar variabel numeriknya. Visualisasi pertama merupakan analisis tren penjualan retail dari waktu ke waktu. Grafik yang digunakan di sini adalah line chart yang menampilkan total nilai penjualan berdasarkan periode waktu bulanannya. Visualisasi ini dibuat dengan cara mengelompokkan data transaksi berdasarkan bulan dan menjumlahkan total nilai penjualan pada setiap periode. Dan dari hasil ini bisa terlihat bahwa penjualan retail mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dan tidak bersifat konstan. Terdapat juga beberapa bulan dengan peningkatan serta periode dengan penurunan penjualan. Dan penurunan penjualan yang sangat tajam pada awal Januari 2024 tidak menunjukkan kinerja bisnis itu secara keseluruhan, melainkan disebabkan karena keterbatasan data pada periode tersebut yang belum mencakup 1 bulan penuh. Jadinya data yang full itu hanya mentok dari bulan Desember saja, atau diakhiri dari bulan Desember. Dan ini merupakan implementasi visualisasi tren penjualan dengan menggunakan Python, yaitu memanfaatkan library Pandas untuk pengolahan data dan Matplotlib untuk visualisasi. Data ini dibaca dari Excel, kemudian kolom tanggal dikonversi ke format datetime. Setelah itu data dikelompokkan berdasarkan periode bulanan dan total nilai penjualan dihitung menggunakan fungsi agregasasi. Dan hasil visualisasi yang dihasilkan dari Python ini menunjukkan pola tren yang konsisten dengan hasil analisis menggunakan Excel, sehingga memvalidasi temuan yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya adalah visualisasi kedua. Di sini bertujuan untuk menganalisis kontribusi masing-masing kategori produk terhadap penjualan retail. Dan bisa dilihat grafik yang digunakan adalah bar chart karena efektif untuk membandingkan nilai antar kategorinya. Dan dari hasil visualisasi ini terlihat bahwa kategori electronics memberikan kontribusi penjualan tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Lalu kedua diikuti oleh kategori clothing, sementara kategori beauty memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua kategori produk memiliki tingkat permintaan dan kontribusi pendapatan yang sama. Informasi ini penting dalam menentukan prioritas dan pengelolaan produk dan strategi promosi.
Oke, dan selanjutnya adalah implementasi Python pada bar chart kategori. Implementasi ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori produk dan menghitung total nilai penjualan pada setiap kategorinya menggunakan Python. Dan dari hasil visualisasi, bar chart yang dihasilkan melalui Python ini konsisten dengan grafik yang dibuat di Excel tadi, sehingga memperkuat kesimpulan mengenai kategori produk yang paling berkontribusi terhadap total penjualannya, yaitu didominasi oleh electronics, kedua itu clothing, dan yang paling sedikit yaitu beauty. Visualisasi ketiga adalah karakteristik demografis pelanggan. Di sini menganalisis karakteristik demografis pelanggan berdasarkan kelompok usianya. Pelanggan akan dikelompokkan ke dalam beberapa rentang usia, kemudian total nilainya atau total nilai penjualan dihitung untuk setiap kelompok usianya. Dan hasil visualisasinya menunjukkan bahwa kelompok usia 50 tahun ke atas memberikan kontribusi penjualan yang tertinggi, sedangkan kelompok usia yang di bawah 20 tahun memiliki kontribusi yang paling rendah di antaranya. Kelompok usia produktif lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik usia pelanggan berpengaruh terhadap perilaku pembelian dan nilai transaksi yang dihasilkan. Lalu, selanjutnya adalah implementasi Python pada bar chart demografi ini. Pada tahap implementasi ini, pengelompokan usia dilakukan menggunakan fungsi cut untuk membagi data usia ke dalam interval tertentu. Selanjutnya, total nilai penjualan dihitung untuk setiap kelompok usia dan divisualisasikan menggunakan bar chart. Visualisasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa pola yang sama dengan hasil analisis yang sebelumnya tadi atau bar sebelumnya, sehingga memperkuat temuan mengenai dominasi kontribusi penjualan pada kelompok usia tertentu, yaitu 50 tahun ke atas memberikan kontribusi penjualan yang tinggi, serta 20 tahun ke bawah memiliki kontribusi yang paling rendah. Dan visualisasi terakhir adalah hubungan jumlah barang dan nilai transaksi. Visualisasi terakhir bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan total nilai transaksi. Grafik yang digunakan adalah scatter plot, karena mampu menunjukkan hubungan antar dua variabel yang numerik, dan bisa dilihat dari hasil visualisasinya terlihat adanya kecenderungan hubungan positif, di mana semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin besar total nilai transaksi yang dihasilkan. Meskipun demikian, terdapat variasi nilai transaksi pada jumlah barang yang sama. Itu menunjukkan bahwa nilai transaksi juga dipengaruhi oleh perbedaan harga produk yang dibeli. Lalu, selanjutnya adalah implementasinya ke Python untuk scatter plot. Implementasi ini dilakukan dengan memetakan jumlah barang sebagai sumbu X dan total nilai transaksi itu sebagai sumbu Y yang menggunakan Python. Scatter plot yang dihasilkan menunjukkan pola yang konsisten dengan analisis sebelumnya dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar kedua variabel tersebut. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi bisnis seperti mendorong pembelian dalam jumlah besar atau menawarkan produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Oke, berdasarkan hasil analisis data penjualan retail yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data penjualan retail menunjukkan pola yang dipengaruhi oleh waktu, kategori produk, karakteristik pelanggan, serta perilaku pembelian. Dan analisis tren penjualan menunjukkan bahwa penjualan retail mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dan tidak bersifat konstan, sehingga diperlukan strategi yang lumayan adaptif untuk perubahan tren pasar. Dan dari sisi kategori produk, kategori elektronik terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap total penjualan, diikuti oleh kategori clothing, sedangkan beauty itu memiliki kontribusi yang paling rendah. Dan ketiga adalah analisis karakteristik demografis pelanggan menunjukkan bahwa kelompok usia 50 tahun ke atas memberikan kontribusi penjualan tinggi, sementara kelompok usia di bawah 20 tahun memiliki kontribusi yang paling rendah. Dan selain itu, analisis hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan total nilai transaksi menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif, di mana meningkatkan jumlah barang yang dibeli cenderung diikuti oleh peningkatan nilai transaksinya. Dan berdasarkan kesimpulan yang saya ucapkan tadi, beberapa saran bisnis yang dapat saya berikan adalah: pertama, perusahaan retail disarankan untuk memanfaatkan informasi tren penjualan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan promosi, diskon, atau peluncuran produk baru, terutama pada periode dengan performa penjualan yang relatif rendah. Yang kedua, perusahaan retail perlu memprioritaskan pengolahan dan pengembangan kategori produk dengan kontribusi penjualan tertinggi, khususnya kategori elektronik, tanpa mengabaikan potensi pengembangan pada kategori lainnya. Ketiga, strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan karakteristik demografis pelanggan, terutama dengan memfokuskan promosi pada kelompok usia yang memiliki kontribusi penjualan yang lebih tinggi, yaitu kelompok 50 tahun ke atas. Dan terakhir, untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata, perusahaan dapat menerapkan strategi seperti bundling produk
promosi pembelian dalam jumlah waktu tertentu, atau penawaran produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Demikian kesimpulan dan saran bisnis yang dapat disampaikan, yaitu berdasarkan analisis data penjualan retail saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semuanya.